Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi menghibur teman-teman semuanya, memberi wawasan pada teman-teman semua, berbagi pengalaman pada teman-teman yang masih setia menunggu konten-konten dari kita. Siapa? Afidi. Alkamal Virtual Development. Nah, di sini mungkin di teman-teman semua itu belum tahu. Ya mungkin tahunya cuma sebatas Afidi itu tim medianya Alkamal. Nah, kalau ingin lebih tahu mendalam tentang apa itu Afidi, siapa di dalamnya, apa tugasnya, kemudian surat duka apa, kemudian ya segala semuanya tentang Afidi, jangan kemana-mana. Tetap ikuti podcast ini sampai selesai. Nggak lama. Oke, tentunya kalau kita ingin tahu semua tentang Afidi, ya kan? Tidak lain dan bukan pasti diawali dengan sebuah perkenalan. Ya, tentunya Afidi mempunyai struktur dan di sini kita akan berkenalan mengenai ketua dari Afidi, koordinator dari Afidi itu sendiri. Siapa? Beliau Ustadz Muhammad Saifuddin. Selamat datang Ustaz. Selamat datang. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ini Ustaz Saifuddin ya. Ustaz Saifuddin ini salah satu juga termasuk yang paling senior. Sehingga kan kalau jadi ketua itu pantas. Ya kan seperti itu. Kalau jadi ketua kan pantas karena jadi paling senior. Nah, tentunya pasti apapun tentang Afidi pasti beliau tahu. Ustaz Saifuddin ini asalnya dari mana? Dari asli Trenggalek. Dari mana? Munjungan. Blok M ya kan? Blok M. Jauh-jauh dari Blok M ke sini, ke Pondok Ngabdi, masuk ke amanahnya di Afidi. Jadi kita bicaranya Afidi saja, karena sebenarnya orang-orang yang di sini itu tidak hanya berkecimpung di Afidi saja, tapi kita bicaranya Afidi aja. Dari Munjungan ke sini, ini PP atau mungkin di sini kan? Untuk mungkin saya di Tulungagung, di Kalidare. Di Kalidare. Itu di rumah siapa? Di rumah istri. Oh, rumah istri kan? Enggak, soalnya Ustaz Saifuddin ini apa ya? Ustaz Saifuddin itu terlihat masih muda, gitu kan? Jadi ya mungkin orang kalau sekali ketemu itu nggak mengaku kalau beliau tuh bapak kan masih muda. Umur 25. Sekurang gitu. Ya, seperti itulah parasnya dari Ustaz Saifuddin kan? Seperti ini. Nanti lebih lanjutnya nanti kita sambung lagi ya. Kita lanjut ke selanjutnya itu ada setelah ketua itu di bawahnya langsung ada penanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya mungkin ada nih Ustaz Syafaat Abdul Ghafur. Beliau Ustaz Syafaat Abdul Ghafur. Saya dulu ya. Jadi gini, Ustaz Syafaat ini dari mana Ustaz? Aslinya mana? Saya aslinya dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Udah itu dari situ kan aslinya. Jauh ya? Ya jauh. Di pondok mulai kapan? Di pondok mulai masuk ke tahun 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Kalau Afidi pegang apa tuh? Saya di bagian admin di aplikasi X ya. Yes. Baik, jadi gini sedikit info saja. Jadi Alkamal itu Afidi, terutama Afidi ya itu membawai beberapa atau memegang beberapa sosmed dari pondok pesantren Alkamal. Di antaranya ada X, ya, kemudian ada Facebook, ada website, ada juga Instagram ya, kemudian yang terakhir ada YouTube ya. Lebih tepatnya nanti bisa dilihat di bawah sini. Ya. Oke, itu dari Ustaz Syafaat. Yang kemudian yang kedua ini ada sebenarnya yang kedua, yang ketiga ya, yang seterusnya itu sebenarnya ada di sini juga orangnya. Cuman sekarang lagi di hadapan monitor. Nah, dia adalah Ustadz Inamul Habib. Nanti kita spinkan
nanti kita sebutkan. Ustadz Inamul Habib asli dari Blitar. Sama sebelumnya tadi yang dua tadi ya Ustadz Saifuddin, kemudian Ustadz Syafaat itu bukan orang Blitar ya. Satu Barat, satunya Kalimantan. Ustadz Amul Habib ini Inamul Habib itu asli dari Blitar. Nah, coba bersuara Ustadz. Ya. Ya. saya lo. Oke. Selanjutnya ada Ustazah dulu ya, kayaknya Ustazah dulu. Ustazah Tata. Ustazah Lucky Catra Brilian. Nah, Brilian. Mohon maaf. Sama saya lo. Ya, itu dari mana aslinya? Dari Blitar. Blitar ya? Oh iya, asli. Oh ini Blitarnya dua ini ya. Wah, iya. Blitarnya dua. Tiga tadi sama Ustazah Nisa. Oh iya, Blitar juga ya? Oh sekalian perkenalan. Ustazah Anissa Salsabila Rahma. Bukan Anwar. Anissa Salsabila Rahma. Asli Blitar juga? Asli Blitar. Blitarnya yang mana ya? Yang saudara dulu? Ya, terserah. Saya Sangat. Kalau saya Kanigoro. Kanigoro ya? Oke, jauh lumayan. Lumayan. Sangat sini aja kan dengar. Akamal kan letaknya di ini. Akamal Kunir Wonodadi Blitar. Akamal Kunir Wonodadi Blitar. Di search saja itu di map itu ada juga Pondok Pesantren Padu Akamal itu nanti munculnya ya di Akamal Blitar ini. Selanjutnya ini ada samping saya, sebelah kiri saya ini Afidinya Afidi. Afidinya Afidi, betul kan ya? Namanya adalah Nur Afidi. Maaf. Jadi Nur Afandi. Panggilannya siapa? Afidi. Afandi. Ini namanya diganti-ganti di mana ya? Aslinya mana? Aslinya Kediri. Dirinya mana? Kediri Wates. Ya agak jauh meskipun saya belum tahu ya. Oke. Ini pegang apa di Afidi? Pegang kabel. Ya. Jadi seluruh perangkat keras hardware-nya itu yang yang maintain itu ya yang sebelah saya ini. Nur Afandi. Panggilnya Afandi ya. Afandi. Kalau yang tadi kelewat. Yang Inamul Habib itu bagiannya operator, kalau ada live dan lain sebagainya itu bagiannya jadi operator. Ya, betul ya. Betul ya? Ya, betul. Iya, betul. Mager kan soalnya orangnya. Jalan-jalan itu enggak pantas. Pantas Gimana saja? Depan kameranya enggak pantas lah. Oh iya ini, Ustazah tadi untuk yang Ustazah Tatra itu bagaimana saja? Saya pegang web sama IG. Iya, website sama Instagram. Kemudian dari Ustazah Anissa? Editor ya? Editor, jadi editor baik dari desain maupun ke video ya. Terakhir, nah ini dia. Mungkin ini adalah wajah-wajah baru yang mungkin alumni juga belum tahu gitu loh ya. Inilah, coba perkenalan sendiri. Jangan malu-malu ya. Biasa kalau anak baru itu kan mesti malu-malu kucing gitu kan. Coba siapa namanya? Nama saya Muhammad Rizky Saiful Mirsad. Gak usah tegang. Itu ada aja. Panggilannya siapa? Namanya Rizky. Rizky, bukan Mirsad ya? Bukan ya, Rizky. Ini termasuk anggota baru. Bener ya? Per kapan? Masih kemarin. Model kemarin. Udah pernah ikut kegiatan Afidi belum? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Berapa kali? Jadi 3. 3 kalian ya. Ini rekrutan baru di tahun ajaran baru ini. Nanti kalau teman-teman semuanya itu atau yang santri-santri mungkin ya, santri yang masih di sini, santri Matali yang ingin mengabdikan diri di pondok lewat media, nanti bisa pantau terus, simak terus kita nanti juga akan memberikan informasi kalau bagaimana sih kita nanti mau ingin ikut Afidi itu nanti ada ya seperti itu ya. Oke. Untuk selanjutnya
Ini kan tadi sudah itu ya kita kembali kita satu-satu lagi ya satu lagi. Bagiannya belum. Iya, bagian itu apa sekarang? Belum. Ya. Yang sudah pernah dikerjakan apa itu? Pegang kamera. Nggak kamera dulu ya. Oke. Jadi kalau ada event-event apa ya acara-acara pondok itu kamu nanti pegang kamera ya. Dan ada yang bilang, antum belum kenal. Oh belum ya. Ya tapi sudah kenal. Saya Bisbal Khaironi ya. Jadi AVD ya termasuk saya. Mungkin teman-teman itu banyak yang tahu sudah tentang saya. Dan cukup itu aja. Saya berkuasa ini bos. Saya berkuasa. Nah, ini selanjutnya ya kita akan bicara tentang sedikit sejarah tentang AVD. Ini yang paling tahu mungkin dari Ustaz Zainuddin. Ustaz Zainuddin mungkin kita bisa cerita bersama bagaimana sih atau yang lain bisa menambahkan ya atau bisa pengalaman masing-masing cerita AVD itu jadi dulu seperti apa Ustaz Zainuddin? Baik. AVD itu dulu namanya belum AVD ya. Apa namanya? Belum ada namanya. Udah terus? Ya. Jadi dulu itu hanya saya yang pertama itu karena tahun 2010 itu pondok itu sudah punya website alkamambika.com itu. 2010 itu peminat dasar kan masih sedikit. Iya, masih sedikit. Internet pun waktu itu masih belum begitu familiar. Seperti itu. Cuman itu sebuah terobosan ya untuk pesantren di Blitar itu ya sudah punya website. Seperti itu. Kemudian pulang kuliah dari Surabaya itu dipanggil sama beliau Bapak Asmawi itu untuk mengelola website. Nah, saya kan kaget. Atau dulu jurusannya apa boleh? Hukum. Oke, ya boleh. Ini namanya buka apa ya? Multi apa? Multi talent. Oke, lanjut gimana? Beliau menyampaikan ke saya, minta tolong websitenya pondok itu diuluri mas. Kemudian saya sudah sampaikan, saya belum berpengalaman. Nah, beliaunya memberikan semangat pada saya, wes toh pokoknya dijalani aja, sambil belajar nanti lama-lama bisa. Jadi ya betul. Akhirnya cari-cari informasi bagaimana cara mengelola website. Cuman ternyata mengelola website itu tidak semudah itu. Tidak semudah yang kita bayangkan. Biasanya kan seperti itu kan. Ini luar biasa. Karena memang kalau dilihat kan memang website itu lebih apa ya, lebih rinci gitu kan, lebih banyak apa tools atau apa ya settingan itu daripada medsos yang sekarang lebih sulit itu ya. Dan website itu statis ya. Jadi secara pangsa pasar itu memang tidak terlalu dalam tanda kutip tidak terlalu banyak diminati sebenarnya. Beda dengan IG, beda dengan medsos yang lain-lain. Oke, kembali ke sejarah. Itu 2010. Kemudian 2012 saya dipaksa sama teman-teman pengurus itu untuk membuat channel YouTube. Atau mau? Ya termasuk kamu yang maksa. Itu jangan dibicarakan. Ya pantas saya memaksa itu kan. Artinya dipaksa itu pondok itu biar punya akun YouTube waktu itu. Cuman karena megang website sama megang YouTube itu akhirnya kan tidak bagus gitu kan. Bagus. Pasti berat. Fokusnya tidak dapat fokusnya. Oleh karena itu ya mau tidak mau kita harus rekrut orang seperti itu. Bukan rekrut ya. Waktu itu memang dari pengurus-pengurus itu siapa aja yang kira-kira menurut feel kita itu kira-kira yang mau untuk di media siapa. Berarti kita memilih. Awalnya itu memilih ya? Iya. Kita pilih saja. Si A, si B, si C itu kita. Belum buka rekrutan loh. Soalnya saya belum paham. Belum paham. Nama pun juga belum ada kan begitu. Kemudian itu 2012 berjalan 2 tahun. Ya hanya 2 atau 3 konten lah ya akhirnya naik di YouTube itu bisa dilihat sendiri lah nanti di tanggal publishnya itu ya. Dicek itu kalau nggak salah itu saya pernah lihat
videonya adalah video haflah. Haflah. Ya, apa 2000 berapa ya? 2000 yang di apa tuh? 2010 2011 ya. 2011. Betul. Ya Itu itu sampai berapa tahun ya? Oh, 3. ya itu. Iya. Kemudian 2012 itu jalan sampai kemudian 2014. 2014 itu mulai berpikir bahwasanya tim ini itu harus ada namanya. Harus ada namanya biar orang-orang itu, teman-teman santri dan pengurus itu mudah untuk memanggilnya. Sebenarnya itu sudah berapa orang yang masuk itu? Waktu itu hanya ada 4 orang. Orang ya? 4 orang saja. Gak usah sebutkan siapa. Hanya 4 orang saja. Silakan menambah ya. Silakan menambah saja. Hanya 4 orang saja dan ya karena memang apa ya, megang media itu tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Dinamikanya banyak sekali, terutama yang berkaitan dengan istiqomah ya, itu menjadi hal amat sangat perlu ditingkatkan menurut saya. Ini sedikit sindiran ini. Sindiran untuk kita. Iya, 2014 akhirnya 12 Juni 2014 itu nama Afid itu tercetus. Itu usulan dari siapa atau dari mana? Atau dapat mangset atau dapat apa ya? Kalau kita biasanya apa ya? Dapat dari mimpi lah misalkan, dari selisih koron atau gimana gitu. Iya. Kita memilih nama itu berdasarkan fungsinya gitu ya. Al-Kamal Virtual Development. Maksudnya kita ingin mengembangkan Al-Kamal itu melalui versi digital dari versi virtualnya. Kalau mungkin pengembangan secara fisik bangunan, pengembangan secara kurikulum itu kan sudah ada. Cuman dari tim ini, dari AVD itu diharapkan mampu mengembangkan Al-Kamal secara virtual, secara digital, secara online seperti itu. Karena waktu itu kita sudah punya apa ya, semacam visi, semacam pandangan ke depan bahwasanya media ke depan itu akan banyak disukai, digandrungi. Dan kita harus menjawab tantangan itu. Sudah menjawab belum? Hampir. Ya ukurannya ya bisa dinilai masing-masing ya, nggak sendiri saja. Artinya sudah kita bisa memastikan kalau kita itu berusaha untuk kontrak, dan kita ya tetap pengembangan di bagian virtual gitu ya. Terus sejarahnya berdirinya Al-Kamal. Berarti Al-Kamal sampai saat ini sudah menjadi ya 10 tahun ya. Al-Kamal Virtual Development 10 tahun. Virtual Development AVD. Kita akan 10 tahun pada tepat tanggal 12 Juni. 12 Juni. Itu kita tepat Al-Kamal Virtual Development itu yang ke-10. Anniversary apa ya namanya? Hari jadi itu apa ya? Jadi hari jadi. Kita yang ke-10, sudah yang ke-10 ya. 10 tahun mengabdi untuk pondok pesantren Sepadan Al-Kamal. Terus kemudian perekrutan itu antum kan sebagai ini saja gitu. Merekrutan yang keempat orang yang tadi dibicarakan itu antum seperti apa rekrutnya mereka? Atau mungkin ceritakan aja yang unik atau yang nyeleneh atau yang gimana, yang paling ini atau gimana? Terserah. Tidak ada rekrutmen ya. Itu tidak ada ya? Tidak ada rekrutmen. Dan ini 4 orang ini kemudian bisa berkumpul ini bagaimana ceritanya? 4 orang itu saya hanya menggunakan feel aja ya. Yang 1 orang itu waktu itu karena gemar Twitter, saya tahu akunnya. Kemudian yang 1 itu punya kemampuan untuk di Meding waktu itu, pengurus Meding. Kemudian yang lainnya itu suka ngompor-ngompor gitu ya. Jadi karena memang perlu kompor kan begitu ya. Biar kebun. Biar nyala. Harus ada kompor gitu kan. Nah, karena itu kita rekrut ya seperti itu.
berdasarkan feeling aja, mereka mau kita bentuk tim. Sepertinya kompornya masih di sini ya kan? Masih apa enggak ya kompornya ya? Masih apa enggak kompornya? Kalahkan sendiri. Gitu ya. Jadi berarti 4 orang itu memang benar-benar ya berkumpul, antum punya feeling terhadap mereka percaya atau mungkin merasa mereka bisa mampu untuk mengembangkan ini, kemudian mereka join gitu ya. Nah, Terus kemudian kalau di AVV itu kan apa ya? Ini kayak pasti dalam melaksanakan apa ya? Melaksanakan menggelar sebuah acara, support acara itu pasti ada suka duka lah, atau mungkin kesulitan-kesulitan, atau mungkin apa sih yang menjadi apa ya, momok terbesar dari orang-orang AVD itu apa? Ada nggak kira-kira? saya juga harus jawab. Apa? Antum mau menunjuk? Oh, bebas. 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 Atau mungkin sebagai antum kan sebagai ketua, artinya mungkin tahu nanti kalau yang lebih rinci biar nanti teman-teman yang di samping-samping saya ini kemudian kalau seperti Syafaat gitu mungkin punya kesulitan apa gitu kan, nanti bisa curhat sendiri. Baik. Kalau kita sedang ini ya, ada cara. Pertama kita bicara tentang masalah live ya. Iya. Live acara itu ya. Yang paling menjadi bukan momok sebenarnya ya. Karena ya kita bekerja di media itu usaha adalah deadline ya. Benar. Deadline. Jadi semuanya sudah punya deadline masing-masing ya kan. Punya deadline masing-masing. Bahkan kita pernah sehari itu kita harus live 3 kali pernah dengan 3 acara yang berbeda dan 3 tempat yang berbeda. Itu kita pernah ya kan. Mulai dari tengah malam, pagi hari dan kemudian 1 jam kemudian. Itu pernah kita. Itu gimana itu? Tenaganya aman apa enggak ya? Ya tenaganya berarti kira-kira ya 3 hari 2 malam nggak tidur ya. Ini yang bagian kabel ini. Aman sama sekali kan? Hilang-hilang ya. Ya itu. Kemudian yang paling terkadang yang membuat kita itu agak kerepotan adalah ketika desain acara itu berubah pada hari H. Acara kurang 1 jam atau kurang setengah jam itu tiba-tiba desain acara berubah. Kemudian sudah berbeda dengan yang sudah kita sepakati di awal. Apakah sering? Sering. Cuma karena kita itu mencoba untuk profesional, kita mau harus tetap apa namanya menjawabnya dengan apa namanya kemampuan kita. Ya, meskipun tersiap-siap ya. Ya itu pasti. Kalau Syafaatnya apa ya? Ya, kalau saya untuk suka dukanya itu pertama kita duka aja dulu. Dukanya itu yang pertama konten-konten sih sebenarnya. Sebenarnya untuk kegiatan santri itu banyak sekali, akan tetapi untuk istiqomahnya kita itu dari saya sendiri itu kurang sekali. Yang pertama mungkin dari saya sendiri itu yang dimana sudah punya ide, tapi untuk apa namanya? Eksekusi. Ya, untuk eksekusinya itu yang belum pas gitu. Itu dari saya. Itu sukanya enggak ada sebenarnya. Sukanya ada. Sukanya itu yang gimana? Teman-teman itu ketika kita buat konten itu teman-teman juga ikut bahagia. Dari talentnya sendiri, dari kitanya sendiri juga ikut bahagia. Jadi apa yang kita buat itu dari pihak-pihak tertentu itu menjadi bahagia. Antum akhirnya ngomong talent, antum PJ talent juga ya? Ya, Berarti tahu ya orang-orang santri-santri yang bertalent-talent yang insya Allah tahu. Insya Allah. Oke, nanti betongnya di belakang. Oke. Oh, ini ya. Lanjut. Jadi sama-sama. Soalnya, coba soalnya gimana soalnya? Kalau antum, nah itu dalam menjalankan apa ya? Editor ya? Editor. Gimana sih kalau editor itu sebenarnya? Sebenarnya kalau editor itu bisa menyambung dengan Ustaz Syafaat tadi ya. Beliau sebagai orang yang mencari talent dan pembuatan project video atau apapun itu kita bekerja sama.
Nah saya juga di bagian editnya. Adapun saya juga kadang membuat video juga gitu. Oh, berarti selain editor juga turun lah teks video lah, gitu ya. Sulitnya itu ya dicari talentnya. Cari talent sebenarnya yang sulit ya. Yang lepaskan sesuai project. Project, iya benar. Kalau saat awal kan mungkin aja sudah mengetahui siapa-siapa saja yang bertalenta lah. Kalau saya ada orang, ayo kita aja. Nah itu yang sulit. Karena mereka pasti nggak mau, aku malu, nggak mau. Itu pasti loh ya. Iya. Iya, karena apa ya? Kalau nggak pernah mau kamera ya. Cuma kamera. Saya juga cuma kamera. Kelihatan kok ya. Saya Tata, gimana Tata? Kalau saya yang paling bikin takut itu nggak ada ide sama deadline-nya. Jadi itu menakutkan berarti ya. Karena yang dikerjakan nggak cuma satu zat. Mungkin bagi antum-antum yang sudah berpengalaman itu tidak begitu. Oh jangan tanya. Kalau saya kayak, aduh ini deadline-nya mepet-mepet. gimana? Iya. Malah pas deadline-nya mepet, idenya nggak ada. Tapi kadang gini, apa ya? Alih cerita, apa? Ya nggak apa-apa. Santai. Enggak tahu memang kadang itu kalau belum deadline malah kadang buntu gitu. Kalau kita prepare dari awal misalkan, kalau misalkan buat apa video atau mungkin konten apa, kalau enggak, kadang mengerjakannya kan mesti mepet deadline. Jadi tapi kan yo nanti dia akan sudah di-upload, sudah diposting, ada kelihatan kurangnya di mana. Kan bisa seperti itu. Mamanya kan gitu. Kalau kita menyiapkan jauh-jauh hari itu, kadang ada malesnya dan itu pasti ada. Iya, dia penyakit. Akhirnya gitu. Kalau sama apa? Saya di bidang perkabelan. Iya. Tempat atau gimana gitu kan? Disampaikan Ustaz Saifuddin tadi. Apa? Satu hari 3 acara, 3 event. Malam jam 12 malam itu kita live. Terus kemudian dilanjut pagi. Terus yang terakhir itu acara event yang sangat besar sekali. Iya. Ya pas itu bingung gimana kita bagi kabelnya ini pada saat ini. Karena kita juga untuk seperti alat-alat itu kan masih belum mencukupi. Iya. Oh iya. Tapi intinya apa Ustaz? Intinya bikin kabel lagi. Jadi tadi yang dibicarakan ya, yang disinggung tadi bahwasanya mungkin teman-teman belum tahu atau yang sudah tahu ya apa kita kasih tahu aja beda pada saat kita memang pernah di Video itu punya job itu sampai sehari semalam itu ada tiga acara. Ini kan yang pertama itu ada pemberangkatan haji, pemberangkatan haji KPI HU Al-Kamal ya. Yang sekarang kita live ini live ya. Nah, kita podcast ini di gedung baru dari KPI HU Al-Kamal. Tapi gedung sendiri arahnya adalah dari pusat pondok itu ke selatan ada perempatan, terus kemudian ke barat sampai kurang lebih berapa ya 200 meteran mungkin arah jalan. Itu ada gedung KPI HU Al-Kamal. Nah itu yang pertama tadi pemberangkatan haji, yang kedua itu jam 12 ya tadi dulu ya. Jam 12 jadi kita sudah ready. Bahkan hajinya itu jam 9 atau jam 8. Pemberangkatannya itu sebelum subuh. Nah sebelum subuh itu selesai, kemudian setelah subuh persiapan apa ini? Ahad Wage ya. Jadi ada pas bertepatan dengan Ahad Wage yang dimana itu sebagai pengajian rutin ya untuk wali-wali juga itu wali apa? Untuk alumni. Jadi itu memang sudah rutin dan bertepatan Minggu Wage. Jadi Ahad Wage itu live pagi pengajian sama beliau Yahya Ismail Mahfud. Sampai itu selesai tet. Nah, indah acara yang lumayan besar, haflah tuh tidak ya itu ya akhir sana kita itu dosa itu sampai selesai sekitar jam 1 itu sudah selesai. Jadi ya seperti itu duka kita ketika kalau ada acara yang acaranya betul. Pas itu juga
Kita itu tidur sampai sudah tempatnya sembarangan gitu, sampai di depan kantor gitu. Depan kantor di kursi-kursi gitu. Ya, pelaknya adalah yang bicara itu ya. Sama ini di balik layar. Ampun. Ya pastinya memang melelahkan ya, melelahkan. Cuman ya mau gimana lagi, memang jadwalnya seperti itu, mau nggak mau. Kalau kita nggak jalan ya pasti akan ada yang tadi bagian apa, opera-opera apa tadi? Opera ya, opera itu yang paling pasti akan cuap-cuap gitu kan. Kalau ini yang baru Adi Rizky ya, sudah punya suka duka apa belum? Alhamdulillah belum. Masih polos ya. Masih segel. Masih segel. Masih polos ya. Ya nanti tapi Rizky ini apa ya? Rizky ini di pondok kan sudah berapa tahun ya? 6 tahun ya, mulai S gitu ya. Sampai aliyah. Kemudian yang jelas selama mondok pasti sudah tahu gambaran Afidi seperti apa. Tahu ya. Oh ya, kalau memutuskan untuk bersedia jadi kan berarti sudah siap dengan segala resikonya. Siap nggak ya? Siap ya. Nggak siap buat ya. Nggak siap buat sana. Oke, ini Afidi itu sekarang sudah masuk ke 10 tahun ini, berarti ya, 10 tahun tanggal 12. Pastinya sudah banyak capaian-capaian dan mungkin ada banyak kekurangan-kekurangan atau yang bahasanya apa ya, kekurangan atau harapan lah yang nantinya akan diwujudkan. Kalau saya ingin tahu dari masing-masing antum semua ini harapannya Afidi itu apa sih untuk kedepannya ya, apa ya, walau atau punya golden goals-nya gitu kan, nanti apa yang mau dicapai di akhir nanti. Dari yang paling ujung kan dari Tata, apa harapannya? Harapannya sih Ini bukan harapan pribadi loh ya. Ini harapan Afidi atau Afidi. ya, kalau untuk Afidi, harapan saya semoga bisa yang itu loh, setelah acara langsung upload berita. Itu ya. Iya, dulu sudah pernah seperti itu tapi Itu kan tugasnya antum loh dulu. iya. Ingin mengembalikan yang itu. Iya. Gitu. Ya apa ya? Namanya apa? Straight news ya. Iya, straight news. Straight news. Bagus sih. Dan inginnya memperbaiki kualitas beritanya. Ya itu berarti step by step itu harus berjalan terus kan, dipelajari terus kan gitu ya. Inginnya itu ya, harapannya bisa kembali lagi. Saya tanya, apa kendalanya kok nggak bisa sulit? Kendalanya kalau dari saya Dulu bisa ya? Dulu bisa karena kan saya yang nulis kan. Sedangkan saat itu saya peserta kegiatan. Oh gitu. Ya, jadi pas acara nulis. Setelah acara saya serahkan tulisannya ke siapa? Tanya menuju ya, ke gitu. ustadznya gitu. Oh iya. Yang Afidi saat itu. Oh iya. saya puas saya. Memang dulu saya Tata ini dulu mengikuti yang namanya apa ya, jurnalis jurtinya pondok itu kan jurnalis Al-Kamal kan gitu. Nah itu termasuk salah satu pembinanya saya dan bagian dari Afidi. Jadi yang saya Tata dulu ya tak target, ini harus selesai nanti langsung saya upload. Mohon maaf ya. Itu saya juga tuntutan dari atasan. Atasan ini loh. Dulu bisa ya, tapi sekarang kendalanya apa tadi? Nggak bisa. Nah itu entah di santrinya yang jurti yang sekarang atau kadang sudah ditulis tapi nggak segera dikirim. Kalau nggak gitu sudah dikirim tapi karena saya masih sibuk beres-beres, membantu tim beres-beres, akhirnya nggak bisa langsung upload gitu. Sebenarnya kan upload di HP bisa ya? Iya bisa. Iya gitu, kendalanya jadi nggak secepat dulu gitu loh kan. Kita doakan bersama-sama ya, semoga habit itu kembali lagi. Sini dulu. Kalau Satsawat apa? Kalau saya pribadi mungkin Nggak boleh pribadi. bukan dari saya untuk Afidi. Iya, betul. Saya itu emang dulu seneng lah melihat media seperti apa itu.
Lihat saya pasti ya. Nah, Aku modelnya lihat kamu, lihat media pasti lihat KVD. ya itu bisa ya. Ya. Ingin Maaf ya. kedepannya itu yang pertama peralatannya lebih banyak lagi. Nah itu peralatannya dari kita mulai live untuk konten-konten itu mungkin bisa lebih apa ya, lebih banyak mungkin untuk membantu kita untuk ngisi-ngisi konten seperti itu. Karena apa? Saya yakin kok ke depan 5-10 tahun ke depan KVD pasti bangkit lebih baik lagi. Saya yakin. Siap. Yakin ya? Saya pastikan yakin. Yakin ya? Yakin. Antum harus menyertai lo ya. 10 tahun lagi. Enggak harus saya. Maksudnya gitu. Bisa menjadi donatur atau bisa menjadi apa kan bisa. Oke, nonton ya. Kawasan itu Bisa. telepon dari sini ya teman-teman. Ya itu harapan saya. Karena saya dulu emang apa namanya sudah pernah dibilang oleh Ustaz Jafudin juga. Di media itu nggak harus kamu apa namanya, nggak harus kamu bener-bener bisa sepenuhnya itu enggak. Yang penting kamu mau belajar, manut pertama mau belajar hal apapun, karena di media itu wawasannya banyak aja. Jadi kamu kalau mau belajar di media maka kamu harus banyak belajar. Dari situ saya belajar terus-terusan di media, di AVD ini. Mungkin wawasan hal apapun itu saya bisa tahu. Seperti itu. Harapan saya seperti itu. Tapi awalnya karena melihat orang keren tadi. Ya. Tapi memang apa ya, inspirasinya itu kan memang ya kita mau melakukan apa aja itu kan biasanya kan terinspirasi dari entah itu sesuatu atau orang atau kan mesti ada. Kalau saya nggak mau menjadikan inspirasi saya itu nggak mau. Kenapa dah? Nggak apa-apa ya, karena kalau saya dulu ikut AVD itu ya salah satunya karena ini apa namanya, ada insiden. Insiden kemudian saya terjerumus ke AVD. Tapi kemudian ternyata enak gitu. Ternyata enak. Oh ya wes tak terus nih. Nah, saya teruskan. Karena ya apa ya, dulu memang awalnya saya lanjut dulu. Ya wes, ini sekarang dari saya ya, dan dari saya. Saya itu memang ya dulu apa suka duka dari saya. Sukanya itu kalau istilahnya kita berhasil upload konten, kan senang. Apalagi karya kita sendiri, kita kemudian upload, kemudian banyak dinikmati orang. Meskipun ada yang dislike, nggak apa-apa, masalah. Kalau yang like, terima kasih. Ya kan? Nah itu kalau dislike nggak apa-apa, itu berarti kita ada apa ya, harus punya evaluasi. Kadang itu kalau antum semua itu pernah melihat live komennya waktu live itu kan, ya bisa ada banyak. Ini sound sistemnya kurang kedengeran ini suaranya. Ini tugasnya samping saya sebelah kiri. Ini Kameranya blur. Nggak apa-apa. Justru itu ya kita berterima kasih. Kenapa? Karena dengan begitu kita tahu kekurangan dan segera kita perbaiki kan. Kalau sukanya ya banyak kan. Sukanya banyak. Terutama tadi menjadi inspirasi sebelah saya. Senang. Akhirnya senang tahu. Gak hanya sudah saya saja. Ya. Mungkin orang-orang banyak mungkin yang ingin ikut AVD mungkin banyak. Yang ikut media mungkin banyak orang. Ya, mungkin banyak seperti itu. Cuman tidak semua bisa. Tidak semua bisa. Itu suka duka dari saya. Dukanya apa ya? Dukanya ini. Kadang itu konten atau membuat video itu kita harus mengorbankan waktu. Saya pernah itu ya agak dipaksa sebenarnya. Dipaksa untuk membuat video tutorial misalnya. Tutorial ini PSP itu. Pernah ya. PSP PSP itu ada ya, penerimaan sarjana. Dulu pertama kali online, dulu ada online ya saya. Dulu ada online. Dulu kan offline harus datang ke pondok. Kemudian kita mulai berkembang, video berkembang. Kemudian kita mulai mencoba untuk online, daftar secara online. Itu berapa tahun yang lalu? Oh, sebelumnya sudah online. 2017 atau 18 ya. Gitu. Itu waktunya saya masih kuliah ya, Nah, kebetulan tim publikasinya saya.
Jadi besok itu kick off untuk pendaftaran maghribnya, malamnya ya. Besok kick off pendaftaran malamnya, maghrib itu baru muncul ide. Ini bagus kalau dibuatkan tutorial pendaftaran melalui video dan bisa di YouTube. Mateng ya. Menyala ini pastikan ya. Akhirnya apa? Pulang dari kampus itu masih bisa nyimak chat saja. Nyimak chat itu kan terus kemudian chat grup itu kemudian akhirnya ditetapkan oke, disetujui bagus sama ketuanya. Saya lupa dulu ketuanya siapa, tak suruh reject ya, tak suruh tidak menyetujui malah disetujui. Akhirnya apa ya sudah, karena tanggung jawab saya ya, setelah itu saya nggak langsung mengerjakan karena masih ada tanggung jawab lain ya, seperti di ngaji dulu, ada mati dan lain sebagainya, matali baru bisa mengerjakan jam 10. Belum ada bahan apapun ya, ada apapun, terus kemudian ya sudah pokoknya mengerjakan. Waktu itu masih pakai aplikasinya apa ya, KineMaster dulu, belum pakai Premiere Pro dan lain sebagainya, masih KineMaster pakai HP. Dan semuanya pure dari situ. Ide itu jalan keluarnya sambil jalan itu tadi, meskipun selesainya sampai subuh. Terus selesai, fotonya nggak ada revisi, jam 6 itu sudah bisa posting. Nggak tidur, itu pengorbanan, itu udah enaknya. Itu udah enaknya. Kadang ya memang seperti itu, kalau sudah deadline, kemudian kita punya komitmen ya harus punya pengorbanan. Gitu ya Sandi? Benar. Ini cuma tahaddusan aja, tahaddusan. Mungkin yang lebih dari saya banyak, ya kayak tadi yang sampai tidur di halaman, tidur di teras-teras karena apa? Karena kelam. Ya mungkin lebih banyak. Tapi setelah itu ya apa ya? Setelah itu ya tidur. Pasti kan kita ya menjaga kesehatan ya, seperti itu kan ya. Kalau ada kita nanti kalau kemudian sakit ya jadi fitnahan ya, lagi juga. Itu dari saya, kayak enaknya. Harapannya APD ke depan ya kita harus solid belajar, solid sambil komunikasi ya. Komunikasinya itu harus bagus, terus kemudian koordinasi, deadline harus tepat waktu. Wah, kenapa deadline harus tepat waktu? Karena itu yang paling sulit menurut saya. Kalau deadline itu apa ya? Deadline itu bisa berjalan, pasti akan apa ya? Ini konten-konten itu tidak ada yang telat atau kita pasti akan tertib. Disiplinnya di situ. Itu harapan saya. Saya Penggulung kabel jadi ya. Punya harapan untuk apa itu? harapan saya semoga video lebih berkembang lebih bagus lagi, tidak hanya lewat Instagram, Facebook, semoga segera rilis TikToknya. TikTok ya? Ya kita yang paling kalau aplikasi itu kita ya masih mengkaji ya sebenarnya. Gitu ya soal itu ya. Ya sebenarnya pengajuan cuman kita belum final aja. Udah itu ya. Sebagai anggota baru punya harapan untuk APD, silakan. Terus berkarya walaupun gak dihargai. Terus berkarya meskipun tidak dihargai, tapi itu kan berharga bagi kita. Kita harus besar hati. Terus berkarya meskipun tidak dihargai. Kayaknya ini pengalaman pribadi. Terus dari hati. Gak punya orang lulus tampil. Nah itu harapan APD itu ya, tetap berkarya meskipun tidak dihargai. Tapi ya dihargai ya. Kita tetap menghargai. Terakhir dari Ustaz Saifuddin. Oh belum ya? Oh protes. Terima dulu sebelahnya ya. Silakan. Apa harapan untuk APD? Sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh sahabat tadi. Saya ingin menggabungkannya saja. Salah satunya di deadline video ya. Itu yang paling sulit. Istiqomah dan menepati deadline itu yang paling sulit. Jadi harapan kedepannya untuk APD, siapapun yang menjadi konten kreator atau pemegang video hari itu bisa kejar deadline-nya. Ya, itu aja tetap. Ya, sama seperti saya. Sama.
dihantui oleh deadline. Dan jaga deadline. Ya mau gimana lagi ya, kalau kita nggak ada deadline ya nggak produktif, itu aja sebenarnya. Gitu aja. Mungkin saat terakhir ini harus atau nanti ya sendiri silakan. Nanti dikasih kesempatan untuk Mas Habib ya. Oh iya, siap. Nanti dikasih kesempatan. Baik, siap. Oke. Sebelum ke saya ingin meluruskan dulu ya. Ustadz Afandi ini bukan penggulung kabel ya. Tapi ngakunya gitu. Dia adalah kepala studio ya. Kepala studio. Jadi nanti dia adalah yang bertanggung jawab terhadap studio Akamal itu Ustadz Afandi. Ini core-nya Afidi ada di sini. Core-nya Afidi itu ya Afandi. Ini sebuah kebetulan tapi memang betul. Afidi ya, ini kan. Nanti hardware kemudian studio itu nanti yang maintain adalah Ustadz Afandi ya. Nah, berkaitan dengan berkaitan dengan ini ya. Apa tadi? Harapan. Tadi sudah disampaikan semuanya ya. Karena tampaknya deadline itu menjadi momok ya. Bukan. Saya ganti aja. Saya ganti bahasanya bukan deadline ya. Bukan deadline, komitmen. Itu aja ya. Kita ganti deadline. Itu menakutkan gitu. Kita ganti komitmen gitu saja. Nah, jadi nanti komitmennya kalau dari saya nanti kita lebih perbaiki lagi ya. Kita perbaiki karena kita sudah ada proyek-proyek itu setiap bulan kan sudah kita ini ya, sudah terstruktur, sudah tercatat. Nanti setiap tanggalnya itu kalau bisa tanggal misalkan tag video, tanggal rilis. Kira-kira seperti itu. Nanti lebih enak. Itu ya. Jadi nanti biar nggak ngerol terus ya. Penggulung. Iya, penggulung terus ya. Iya, karena kalau sudah misalkan straight news itu kalau sudah sehari itu sudah basi gitu ya. Jadi harus segera. Kemudian kalau video itu kalau misalkan sudah lepas dari momennya berarti kan ya sudah tidak enak lagi untuk dinikmati kan gitu ya. Itu untuk jangka pendek, kemudian untuk ke depan. Kalau untuk jangka panjangnya ada nggak harapan atau? Harapannya untuk Afidi nanti lah ya kita ini. Yang pasti nanti kita sudah punya blueprint ya. Kita punya blueprint 5 sampai 10 tahun yang akan datang itu kita seperti apa. Berarti sudah ada arah ya, arahnya jelas ya itu. Ya, itu aja. Sepilnya itu aja bentar ya. Nanti detailnya seperti apa nanti aja. Diikuti terus ya perkembangan dari Akamal Virtual Development yang tetap berkhidmat untuk Akamal. Iya. Pasti akan tahu gitu ya. Pasti akan tahu. Jadi nanti itu sifatnya semacam blueprint nanti. Jadi siapapun nanti yang megang Afidi ke depan, siapapun timnya itu nanti ya tujuannya ke sana. Itu. Ya. Berarti ini artinya kalau antum bicara seperti itu, kita yang di sini itu pasti kan ada pergantian. Ya pasti, karena tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi kecuali hostnya. Ini bukan masalah ini, bukan masalah ini. Damai ini. Arah saya tadi ke sini, maksudnya arah saya itu kan harus ada pergantian. Berarti kan tadi mungkin teman-teman menunggu semuanya, menunggu bagaimana sih biar kita itu bisa atau bagaimana cara kita biar menjadi bagian dari Afidi. Lebih detailnya lah, barangkali teman-teman nanti dari santri biar menyiapkan, akhirnya apa sih yang harus saya siapkan agar nanti kalau saya ingin ke Afidi itu saya bisa mudah untuk apakah harus ada wawancara atau mungkin ada tesnya atau apa seperti apa teknisnya itu mungkin bisa disampaikan biar ada penggantinya masa saya nanti kan harus jadi ada lulus dari Afidi ya. Kita lihat nanti siapa yang awal. Oke, wawancara saya kira tidak perlu ya. Lulusan SD, SMP, SMA, itu tidak perlu. Tidak perlu karena
yang pertama yang pasti ada kompetensi ya. Yang pasti kompetensi. Ini nanti antum-antum semua itu ada di sini itu karena kompetensi teman-teman semuanya. Jangan apa namanya dianggap remeh kompetensi gulung kabel. Ya. Enggak ada yang gulung ya nyerimpet. Pertama enggak ada yang gulung nyerimpet. Yang kedua salah arah gulung HDMI patah. Oh iya. Nah, itu. Kebannya sudah berapa nih? Ada 4. 4 HDMI sudah dipakai. Iya. Gara-gara gulung lah. yang belum. Gara-gara salah gulung ya. Training aja. Ya tapi sekarang sudah Aman. lainnya sudah aman. Nah itu. Jadi nanti Hanya kompetensi aja. kompetensi kemudian komitmen. Ya itu yang kedua adalah komitmen, skill, kompetensi, komitmen itu yang paling tinggi. Karena kenapa? Karena kita khidmah ya. Karena kita khidmah jadi yang paling ditekankan itu adalah juga komitmen. Seperti itu ya. Komitmen kita terhadap pesantren, komitmen kita terhadap pondok pesantren Padu Al-Kamal itu seperti apa? Karena memang ya seperti sudah sama antum semua sampaikan bahwasanya ya daripada sukanya banyak dukanya. Jadi kalau nggak ada komitmen yang lebih besar daripada dukanya itu ya ambil gimana pasti. Makanya kompetensi, skill, komitmen itu harus dipegang teguh. Gitu ya. Sudah dapat alasan kenapa antum direkrut? Gambarannya. Ya, ada gambaran. Gitu ya. Ya. Iya betul karena memang rezeki ini Kalau coba sepil aja. Iya. Ini kenapa ini dulu kok direkrut ini kenapa? Saya juga nggak tahu loh kenapa. Tiba-tiba ada ini. itu juga ada gitu ya. Ya yang pasti adalah apa ya penyegaran ya. Penyegaran kemudian regenerasi gitu ya. Karena kita tahu pasti satu atau dua di antara kita pasti nanti akan meninggalkan tim seperti itu ya untuk menuju jenjang yang lebih tinggi lagi seperti itu. Tingkat. Ada lantai 2, lantai 3. Oleh karena itu harus ada yang menggantikan, bukan menggantikan ya, istilahnya Meneruskan. ya, istilahnya meneruskan. Nah dan ini saya lihat feel saya itu dapat gitu ya rezeki ya. Ya, karena memang rekrut itu ya tidak boleh hanya melihat skill, tidak boleh feel itu juga harus ini. Ya, feel gitu kan. Kalau antum belajar detail itu tidak ada feel ya nggak bisa. Benar. Iya. Betul. Jadi kita rekrut orang selain memang ijazahnya bagus, kemudian kompetensinya bagus ya, feel itu harus diselipkan. Ya, jadi nanti kalau berkaitan dengan kompetensi saya sudah yakin ya dilihat dari berbagai sisi kemudian dari lamaran-lamaran yang masuk itu Rizky saya kira lebih bagus. Siap bersakit-sakit. Apakah nanti kita bisa rekrutmen dari luar? Mungkin bisa. Cuman saat ini masih santri-santri kita masih bisa memenuhi kebutuhan itu. Itu kalau rekrutmen itu hanya karena kalau misalkan ada yang kemudian sold out gitu kan atau setiap tahunnya atau mungkin satu semester sekali rekrut atau ada enggak maksudnya batasan itu atau hanya kita karena mungkin kita kekurangan kita lihat misal yang belum kabel kurang satu orangnya kita cari lagi misalkan ini kamu sudah tersinggung ini naik pangkat loh jadi apa lagi Biasa naik-naikan gitu. direktur apa tadi? Pas studio Akama. Jadi Akama kayak FID itu punya studio yang tempatnya itu kalau lewat dari depan jalan pondok itu kelihatan. Jadi ruang yang paling selatan. Itu yang paling selatan itu studionya FID. Sementara di situ kecil. Nanti kalau dipindah atau enggak ya nggak tahu. Tapi sudah punya ya guys. Nah tadi memang sebenarnya rencana memang di studio cuman kita ya ada tempat yang boleh kita izin untuk memakai ya kita pakai di sini. Jadi gimana Zat? Jadi karena butuh atau karena mungkin setiap berapa tahun atau mungkin setahun sekali tambah rekrutmen buka rekrutmenan atau bagaimana? Baik. Kalau rekrutmen itu kita dasarnya adalah kebutuhan.
kebutuhan tim. Jadi kalau misalkan kita belum memerlukan ya kita belum nambah orang. Karena memang nambah orang itu perlu cost dan target yang lebih tinggi. Jadi kalau kita nambah orang, ya berarti targetnya harus lebih tinggi. Deadline juga harus lebih tepat. Sudah diganti tuh. Sudah ya. Nggak boleh. Komitmen juga harus lebih tepat waktu gitu ya. Komitmen ya, bukan deadline. Ya, jadi seperti itu ya yang saya garis besar ya, garis bawahi yang lebih intinya AVD itu kalau merekrut orang itu tidak sembarang kan gitu kan, punya pertimbangan. Apalagi feel ini yang tidak bisa kita menilai di sini kan. Dan ini yang punya otoritas ya. Ini pertanyaan tuh. Karena ya kalau di AVD mau gimana pun ya, kalau mau masuk siapapun ya atas persetujuan dari ketua Akaman Virtual Development. Oke, yang di depan layar mau berkata-kata di sini, silakan join di sini. Saya sini. Apa tadinya? Nggak apa-apa sini. Saya tanya di sini. Ustaz Afandi coba nganu apa? Handling dulu. Mungkin yang masih penasaran siapa Inamul Habib ini yang sekarang ada di samping saya. Kalau saya sih nanti keluar friend. Saya sangat malu tuh. Grogi saya. Saya maklum karena beliau ini juara sekali di depan kamera ya. Saya jarang sekali kan Ya. di depan kamera. Mungkin ini depan pertama dan terakhir tadi ya. Kemungkinan ya pertama dan terakhir saya di kamera. Ya. Saya mau tanya ini. Satu aja. Ini langsung harapan antum AVD untuk AVD belajar. Ya. Dari saya semoga AVD tahun ke tahun berikutnya terus menyala. Semakin menyala dan semakin Membara. Nah, ya. nggak cuma hanya konten-konten yang sementara kita kontennya masih kurang banyak ya saya. Ya. Bisa sesuai tadi komitmennya lebih tata dan lebih seperti menjadi TV Al Kamal. Jangan grogi loh. Ini Ya, ini ya seperti itu ya. Harapan kita semoga di tahun yang ke-10 ini apa yang kita harapkan untuk kedepannya bisa tercapai step by step ya, nanti bisa tercapai dan golden goalnya nanti bisa juga diraih bersama-sama. Dan itu semua tidak lain hanya untuk pondok pesantren Darul Kamar. Itu ya saja. Oke, ada yang mau closing statement? Yang mau closing statement ini yang di sini. Di sana sudah melarikan diri gitu kan. Tidak aman gitu kan. Closing statement ya kita tetap, karena saya jadi host saya bisa berlaku seenak saya. Ustaz Saifuddin silahkan closing statement. Kameranya sana. Oke. Baik, terima kasih Mas Host. Closing statement ke depan AVD akan terus berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik untuk pondok pesantren Darul Kamar ya. Itu aja. Jadi nanti kita berharap tim ini selalu punya komitmen untuk memberikan dan support yang terbaik untuk pondok pesantren Darul Kamar. Amin. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang kita terkait AVD ya. Antum semua yang di sana yang melihat menonton ini pasti sudah tahu wajah-wajah AVD seperti ini. Orang-orangnya ya seperti ini saja orangnya. Tidak ada istimewanya. Kita cuma punya satu tujuan untuk khidmah. Ya itu aja. Khidmah untuk pondok pesantren Darul Kamar. Dari saya mewakili teman-teman semua yang saat ini bertugas. Jika ada kelebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.